Hidup penuh kuasa, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. 2 Petrus 1 ayat 3. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka hidup kita penuh dengan kuasa. Kuasa yang ada di dalam diri kita akan mendorong kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apakah berdampak? Tentu, bukan saja kepada kita, melainkan juga terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kuasa Roh Kudus itu dinamis, terus bergerak dan membawa perubahan. Salah satu karakteristik bahwa Roh Kudus itu dinamis adalah pasti terjadi terobosan-terobosan secara spiritual. Ayat bacaan renungan pagi ini dimulai dengan kalimat, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Artinya, kuasa Roh Kudus membawa perubahan di dalam hidup kita, yang tadinya salah diubahkan menjadi saleh, yang tadinya pasif diubahkan menjadi aktif. Inilah yang dinamakan kita mengalami terobosan secara spiritual. Ketika para murid dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, hidup mereka tidak sama seperti sebelum-sebelumnya. Perkataan mereka penuh dengan kuasa, penumpangan tangan mereka atas orang sakit penuh dengan kuasa kesembuhan, bahkan Petrus jangankan perkataannya, bahkan bayangannya pun sanggup menyembuhkan orang sakit. Satu kali ia berkhotbah, 3.000 jiwa memberi diri percaya kepada Yesus dan dibaptis. Kuasa yang ada di dalam diri kita harus senantiasa diaktifasi agar berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? 1. Mulailah dengan membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan, itu harus dibangun secara konsisten dan komitmen yang teguh. 2. Bersaksi. 3. Melayani Tuhan. 4. Terlibat di dalam komunitas. 5. Memberi diri di mentoring oleh Bapa Rohani. 6. Memuridkan. 7. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. 8. Jangan mundur, tetaplah giat. Kita memasuki tema The Impact of Power. Mari nyatakan dan aplikasikan roh yang ada di dalam diri kita, sehingga memberi pengaruh atau berdampak di keluarga, di marketplace, di tempat kita bekerja, di pelayanan, di kampus, di sekolah, bahkan di komunitas kita. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bila kita sedang ada di fase rest, biarlah kita benar-benar mencari kehendak Tuhan bagi kita. Jangan menyia-nyiakan anugerahnya dan berpaling dari panggilannya. Bergairahlah kembali dan alami terobosan double portions.